Puji Tuhan, haleluya, selamat kita berjumpa lagi dalam program Podcast GPDI Eklesia Karangmulia dengan segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan, mari kita buka dalam Daniel pasal yang ke-1. Daniel 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel ini adalah seorang tokoh muda yang luar biasa, masuk di Alkitab dalam zaman pembuangan ketika orang Israel dibuang ke Babel dengan posisi pemimpin saat itu Nebukadnezar. Kalau kita membaca lebih detail kitab Daniel, maka Daniel hidup setelah 3 raja berganti, Nebukadnezar, Ahasveros, dan berganti-berganti, tapi Daniel masih ada tetap di posisi nomor 2 setelah raja. Luar biasa. Daniel ini sukses secara rohani, tetapi secara karir dia pun sukses. Kenapa? Kenapa sampai Daniel bisa memiliki satu pencapaian seperti ini? Ternyata ada hal-hal yang membuat Daniel begitu istimewa. Mari kita akan pelajari hal ini. Yang pertama, kenapa sampai Daniel bisa sukses di sisi rohaninya, tetapi ternyata di sisi karir pun dia tetap luar biasa. Yang pertama, di ayat yang ke-8 ini menunjukkan bahwa Daniel berketetapan untuk menjaga hidupnya tetap kudus. Daniel berkomitmen untuk dia tetap hidup kudus. Ya, dikatakan di situ, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur dan lain-lain, dan di bagian terakhir kata supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Hal yang pertama, begitu luar biasanya Daniel di lingkungan yang membentuk dia untuk sesuai dengan kehidupan Babel. Mereka diajarkan dengan bahasa Babel, bahkan nama mereka diganti dengan nama Babel, tetapi dia punya satu yang tidak bisa dirubah, yaitu dia tetap berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel berkomitmen untuk menjaga kekudusan. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Daniel ngotot atau bersikeras untuk tidak mau menajiskan dirinya, atau Daniel mau tetap menjaga kudusan? Kenapa? Jawabannya adalah poin nomor 2, karena Daniel mau berkomitmen dengan firman Tuhan. Dari mana Daniel mempelajari atau mengetahui bahwa Allah menginginkan supaya dia hidup kudus? Jawabannya adalah poin nomor 2, yaitu Daniel berkomitmen mengikuti firman Tuhan. Dari firman Tuhan inilah Daniel mengetahui bahwa Tuhan tidak mau hambanya, orang yang mengikuti dia, hidup penuh dengan kenajisan. Jadi tidak hanya menjaga kekudusan, ternyata Daniel juga orang yang berketetapan untuk melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang membuat Daniel begitu istimewa? Sekarang saya menjadi pertanyaan kembali. Kenapa kita harus berkomitmen dengan firman Tuhan? Kenapa? Apa yang kita cari? Apa yang kita cari dengan kita melakukan firman Tuhan? Jawabannya adalah kita mau berkomitmen dengan Allah. Ya, kenapa Daniel repot-repot menjaga kekudusan? Karena dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena kita mau tetap menjadi orang yang dipandang baik oleh Tuhan. Kita mau menjaga komitmen kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, apakah kita mau berhasil secara rohani dan mau sukses juga di dalam karir? Mulailah pertama menjaga kekudusan hidupmu. Yang kedua, mulailah berkomitmen dengan firman. Dan ketiga, berkomitmenlah dengan Allah. Maka Tuhan akan menjadikan kau sesuai dengan apa yang kau inginkan, baik di sisi rohanimu maupun di sisi karirmu. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, menyenangkan hati Allah. Bahkan di tempat dimanapun kami bekerja, kami bisa sukses menjadi orang-orang yang luar biasa dalam pekerjaan kami. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.